Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan ibadah di rumah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Mungkin ada ama, ada akong, ada suami, istri, anak-anak atau cucu kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengajak mereka beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaianlah yang rapi sebagaimana selayaknya ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita tahu ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Dan ketika kita mau ibadah, persiapkanlah diri dengan baik. Alkitab, catatan, atau hal apapun yang perlu kita bawa, persiapkan ketika kita beribadah. Dan ingat satu hal, hindari semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita beribadah. Misalnya HP kita bisa kita silent-kan atau juga kita off-kan ketika kita beribadah. Dan kita harus mengingat bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hormat dengan sikap hormat dan juga menghargai Tuhan ketika kita beribadah. Dan ketika kita beribadah, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah di rumah pun, kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita ikut bersama melakukan. Kita boleh bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita tidak sambil makan atau sambil tiduran atau juga sambil ngobrol dengan anggota keluarga kita. Ingatlah, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.请大家起立。 Mari kita bangkit berdiri. 我的信啊，你当默默无声，穿等候神，因为我的盼望是从他而来，唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不动摇。 Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jemaat terkasih, kita sama-sama akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 130 ayat 2 sampai 4. 请听上帝的话，从诗篇130篇第2到第4节。主啊，求你听我的声音，愿你侧耳听我恳求的声音。
主耶和华，你若就察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan kita, Tuhan. 'Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami telah menaikkan semua doa dan kami juga mohon pengampunan untuk segala dosa dan kesalahan yang telah kami sampaikan. Mohon kiranya Tuhan Engkau mengampuni sehingga setiap kami boleh datang memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱第一首歌《爱色我们合意》。 Mari kita menyanyikan lagu nomor 1, Kita Bersatu Dalam Kasih-Nya. Dipersilakan duduk. Mari kita bersatu dan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat senang dan bersyukur kami kembali berkumpul untuk memuji dan melayani Engkau ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami dengan rendah hati kami mau duduk dan kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami fokus dan kami dapat dengan sepenuh hati dan pemikiran kami ya Tuhan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sampaikan doa dan permohonan kami, biarlah Engkau yang menolong kami dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 读经箴言4章18到19节，当一人的路好像黎明的光，越照越明，这道路恶人的道好像云安，这几步这一什么跌倒。 Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Amin. 我们来唱第二首歌，
纪念主名。 Mari kita menyembah nama Tuhan dengan lagu nomor 2, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama yang menghiburkanmu, kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, Tuhan yang bakal. Yesus minta siapa boleh, oh ini hanya dengan kasihan Tuhan bersatu seni, minta bang, minta dia, semua letaklah, minta bang, minta dia, semua letaklah. Jemaat terkasih, kita sama-sama akan menaikkan doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa untuk pemulihan ekonomi dan juga keamanan di Indonesia. Kemudian, kita juga berdoa untuk setiap orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup mereka agar tetap bersandar kepada Tuhan. Ketiga, kita mohon Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat, kiranya Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur sampai pada hari ini, Tuhan masih memelihara kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan, biar Engkau yang menolong untuk pemulihan ekonomi di Indonesia agar semakin hari semakin dipulihkan. Dan kami juga berdoa untuk keamanan di Indonesia, biarlah Tuhan memakai setiap aparat keamanan untuk bisa memberikan rasa aman kepada setiap warga. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang percaya, agar mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan, ketika mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka, ketika mereka menghadapi persoalan dalam hidup mereka, agar mereka selalu bersandar kepada Tuhan dan selalu menyerahkan, mohon Tuhan Engkau yang membukakan jalan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami juga berdoa, mohon kiranya Tuhan Engkau berkati usaha pekerjaan daripada jemaat Tuhan, agar mereka senantiasa boleh mengharapkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱第3首歌。 Mari kita menyanyikan lagu nomor 3, Dengan Apa Akan Ku Balas.
使徒信经，请大家起立。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在多比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降云天，第三天从死复升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判个人死人。我信圣灵，我信上婚教会，我信圣徒相通，我信新的生命，我信身体复活，我信永生。阿门。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 其经文从诗篇133篇第1到3节。看啊，弟兄和母同去，是何等的善，何等的美！只好必拿贵重的油，浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。一起读。又好比黑门的甘露，将在西安山，因为在那里有耶和华所命定的父，就是永远的生命。阿门。Mari kita beresponsoria dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Bersama-sama. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. 我们来唱第4首歌。 Mari kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan.
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami kembali bersyukur berterima kasih. Setiap kesempatan ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami diingatkan untuk bisa mempergunakan setiap waktu, setiap kesempatan untuk hidup berarti dan berguna untuk Tuhan dan untuk sesama. Kami berterima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan, kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bagaimana kami bisa mempergunakan hidup kami untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati Tuhan saat ini ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukakanlah hati kami sekali lagi, Roh-Mu yang kudus menerangi pemikiran kami, membukakan hati kami sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengajar kami apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami dan menuntun kami sehingga kami terus bisa taat dan setia untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu mendengarkan dan memberitakan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang, termasuk orang percaya, mereka tidak tahu apa tujuan Tuhan menciptakan mereka. Mereka tidak tahu untuk apa mereka ada di dunia ini. Ada yang menganggap mereka ada di dunia ini adalah kebetulan. Atau ada yang menganggap bahwa itu adalah kehendaknya Tuhan sehingga dia ada di dunia ini. Tetapi dia tidak tahu tujuan Tuhan menciptakan dia ada di dunia ini. Nah, karena manusia tidak tahu apa tujuan Tuhan menciptakan dia di dunia ini, sehingga akhirnya di dalam kehidupannya yang dia lakukan itu adalah hidup itu adalah berjalan. Setiap hari berlalu begitu saja. Ketika Tuhan masih memberikan hidup, ya dia menjalani kehidupan ini. Kemudian banyak orang yang mempergunakan hidup untuk bersenang-senang. Banyak orang mempergunakan hidup untuk memuaskan keinginan mereka karena mereka menganggap Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Pengasih. Ketika datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan membukakan pintu pengampunan. Dan ketika bertobat, Tuhan itu pasti akan menerima pertobatan.
Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita tentang seorang pria yang bernama Mukio. Mukio ini di kotanya dia terkenal seorang pria yang sangat licik dan suka pembohong. Ya, dia tukang tipu, dia suka mengganggu orang-orang di sekitar mereka. Dan suatu waktu Mukio ini dia terkena penyakit yang sangat parah. Dan dokter mengatakan bahwa hidupnya tinggal 3 hari lagi. Ketika dia divonis oleh dokter bahwa hidupnya tinggal 3 hari lagi, lalu dia begitu sedih. Kemudian suatu waktu teman-temannya datang ke rumah sakit membesuk Mukio. Nah, dengan suara yang terbata-bata lalu Mukio dia berkata kepada teman-temannya. Dia katakan, teman-teman, sebentar lagi saya akan meninggalkan dunia ini. Saya mau di sisa hidup saya, nama saya bersih. Orang akan mengenang saya, orang akan mengingat saya sebagai Mukio yang baik hati dan Mukio yang sudah bertobat. Lalu dia katakan, karena saya mau bertobat di sisa hidup saya, dia katakan di depan rumah saya, di bawah pohon mangga saya ada menanam, menimbun harta karun. Dan nanti setelah saya meninggal, teman-teman boleh mengambil harta karun yang saya tanam di bawah pohon mangga. Singkat cerita, Mukio pun meninggal. Lalu teman-temannya pun menguburkan dia dengan cara yang baik. Setelah menguburkan Mukio, maka teman-temannya ini tidak sabar, lalu mereka pun pergi mencari harta yang dikatakan oleh Mukio. Lalu mereka membongkar dan mereka memang menemukan peti yang dikatakan oleh Mukio tersebut. Tetapi ketika mereka mengangkat peti itu, ternyata di dalamnya itu mereka hanya menemukan sebuah kertas. Kertas itu mengatakan, inilah kebohonganku yang terakhir. Nah, jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa seorang yang sadar bahwa ketika dia hidup di dunia dan ketika dia meninggalkan dunia ini, maka dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Maka dia tidak akan sembarangan hidup. Dan dia tidak akan sembarangan mempermainkan hidup kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dia akan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang benar. Ketika seseorang percaya, ketika dia bertobat, maka di dalam kehidupannya dia akan memperlihatkan buah-buah dari pertobatannya. Kita melihat bagaimana kehidupan dari Mukio. Dalam sepanjang kehidupannya, bahkan sampai akhir kehidupannya, dia bahkan tidak menunjukkan pertobatan yang sesungguhnya di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, Paulus di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, dia mau mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia, termasuk juga orang percaya. Dia mengingatkan betapa pentingnya memiliki kesungguhan hati untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-7 di sana dituliskan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kemudian di ayat ke-8 dilanjutkan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika Paulus menuliskan surat ini, dia memberikan 2 pilihan. Hidup di dalam kedagingan atau hidup di dalam roh. Tetapi dia mengatakan seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan di dalam pasal yang kelima, dia katakan seorang yang menjadi milik Kristus, maka dia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan, dan pasti dia hidup dipimpin oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh itu adalah bagaimana hidup pasti melakukan apa yang dikatakan oleh roh. Roh Kudus, roh Allah yang menuntun dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan
yang berkenan kepada Allah. Dan roh itu ketika seseorang hidup dipimpin oleh roh itu, maka dalam sepanjang kehidupannya dia akan berusaha bagaimana mengarahkan hidupnya untuk selalu seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Karena apa? Dikatakan, barang siapa hidup menurut keinginan daging, maka akan menuai kebinasaan. Tetapi orang yang menuruti keinginan roh, maka dia akan menuai hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, masalah hidup binasa itu bukanlah sekedar berbicara tentang waktu yang akan datang. Tetapi ketika berbicara tentang hidup dan juga berbicara tentang binasa, itu menunjukkan bagaimana cara hidup kita ketika kita ada pada saat ini dan bagaimana kita harus menjalani hidup di masa sekarang ini. Dan hasilnya itu akan dituai nanti di masa yang akan datang, yaitu ketika hari Tuhan itu sudah tiba. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Galatia supaya mereka benar-benar menyadari bahwa ketika mereka hidup sebagai orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan, di dalam pasal yang kelima, Paulus sudah mengatakan bahwa seseorang yang sudah merdeka dari dosa, yang sudah dibebaskan dari dosa, maka dia tidak lagi diperhamba oleh dosa. Tetapi seseorang yang sudah dimerdekakan dari dosa, maka hidupnya itu adalah menjadi miliknya Allah. Dan ketika dia menjadi miliknya Allah, maka dalam kehidupannya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di sini Paulus memberikan satu contoh, salah satu yang dia katakan, barang siapa dikatakan menabur di dalam roh, dia akan menuai di dalam roh. Barang siapa menabur di dalam daging akan menuai kebinasaan. Dan Paulus mengatakan salah satu contoh menabur di dalam roh, yaitu bagaimana selalu melakukan kebaikan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, melakukan kebaikan itu merupakan salah satu buah dari Roh Kudus. Dan dikatakan salah satu tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah supaya manusia itu melakukan pekerjaan dan perbuatan yang baik. Selain dikatakan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu supaya manusia memuliakan penciptanya, maka tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah supaya manusia melakukan pekerjaan dan perbuatan yang baik. Tetapi sering sekali masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita melakukan perbuatan baik itu, kita bisa menjadi bosan, kita bisa menjadi jemu, kita bisa menjadi tawar hati, karena kadang-kadang ketika kita melakukan kebaikan, perbuatan baik, belum tentu kebaikan kita itu dibalas dengan kebaikan oleh orang lain. Kadangkala ketika kita melakukan perbuatan baik, justru yang kita terima adalah hal-hal yang tidak baik. Ketika kita melakukan perbuatan baik, bisa saja disalahgunakan oleh orang lain. Bisa saja disalah mengerti oleh orang lain. Bisa saja ketika kita melakukan perbuatan baik, orang memanfaatkan kebaikan-kebaikan kita untuk kepentingan-kepentingan mereka. Tetapi, apakah ketika kita melakukan perbuatan baik, dan ketika kita mendapatkan respon yang tidak baik dari orang-orang yang sudah kita melakukan perbuatan baik, lantas membuat kita berhenti atau membuat kita tidak lagi mau melakukan kebaikan? Atau kita mengatakan saya cukup melakukan kebaikan sekali saja. Saya tidak mau lagi melakukan kebaikan, cukuplah kebaikan saya. Karena saya sudah melakukan tetapi orang-orang tidak memberikan balasan yang baik kepada saya. Atau saya akan melakukan kebaikan kalau saya punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Tidak demikian juga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita dikatakan melakukan kebaikan, maka di dalam sepanjang kehidupan kita, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kita melakukan kebaikan itu. Ketika kita melakukan kebaikan, sering sekali kita mendapatkan respon yang tidak baik. Hal demikian juga dialami oleh jemaat Galatia. Itulah sebabnya kemudian Paulus di dalam ayat yang ke-9 dia katakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Nah, apa yang terjadi dengan jemaat di Galatia? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 26 di sana jelas. Persoalan yang terjadi di jemaat di Galatia itu ada dikatakan ada orang yang gila hormat, kemudian ada yang saling menantang, saling mendengki, ada orang yang hidupnya ya satu dengan yang lainnya, ada iri, cemburu. Nah, ini sebenarnya menyatakan bahwa mereka masih hidup di dalam kedagingan. Karena kalau kita baca di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 21, salah satu dikatakan perbuatan daging itu ya termasuk ada iri hati, ada pertentangan, ada bagaimana satu dengan yang lainnya tidak akur. Dan kemudian di dalam pasal yang ke-6 juga dikatakan bagaimana saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Sebenarnya itu adalah masih hidup di dalam kedagingan. Nah, inilah yang dialami oleh jemaat di Galatia. Dikatakan sehingga persoalan intern di dalam jemaat itu membuat kasih di antara jemaat itu menjadi padam. Orang-orang di dalam jemaat Galatia itu menjadi dingin satu dengan yang lainnya. Mereka berusaha untuk mematikan kasih yang ada pada mereka. Dan kemudian mereka, ya sudah, saya hanya memikirkan diri saya. Saya tidak perlu memikirkan orang lain. Lu ya lu, saya ya saya, gua ya gua gitu ya istilahnya Jakarta. Artinya masing-masing akhirnya memikirkan kehidupan mereka. Daripada menyakitkan orang lain, daripada menyinggung orang lain, lebih baik saya memikirkan diri saya. Lebih baik saya tidak mengurusi urusan orang lain. Lebih baik saya tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, dia katakan janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Dikatakan karena kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, di sini ada menyatakan bagaimana hukum tabur tuai. Bahwa ketika kita menabur kebaikan, maka pasti kita akan menuai kebaikan. Tapi sebaliknya ketika menabur sesuatu yang tidak baik, maka sesuatu hal yang tidak baik juga akan dituai. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana Paulus mengingatkan orang-orang di Galatia supaya mereka tidak jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya sekali, berbuat baik bukan hanya ketika kondisi kita baik atau ketika keadaan kita senang, kita merasa perasaan kita senang. Tetapi dalam kondisi yang bagaimanapun, dia katakan jangan bosan-bosan, jangan berhenti untuk berbuat baik. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam Alkitab kita bisa belajar bagaimana kehidupan daripada Yusuf. Meskipun dia diperlakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang, dia difitnah, dia bahkan pernah masuk penjara. Bahkan dia dilupakan oleh orang-orang yang sudah dibantunya. Tapi kita melihat bagaimana Yusuf, dia tetap melakukan kebaikan. Bahkan ketika saudaranya dari Israel ketika terjadi kelaparan datang untuk membeli makanan kepada Yusuf. Sebenarnya pada waktu itu ada kesempatan bagi Yusuf untuk membalas dendam kepada saudaranya. Tapi yang dia lakukan justru tidak. Dia justru melakukan kebaikan kepada saudaranya. Memberikan mereka apa yang dibutuhkan oleh mereka, memberikan gandum. Bahkan Yusuf menunjukkan satu kualitas hidup yang terbaik di dalam kehidupannya. Ketika Yusuf bisa melakukan kebaikan meskipun dia diperlakukan dengan tidak baik, itu menunjukkan bahwa kualitas hidupnya, level hidup Yusuf itu sangat tinggi atau lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang memperlakukan. Ketika dia tidak membalas perbuatan-perbuatan orang-orang yang sudah menyakitkan dia, tapi dia bisa melakukan kebaikan. Di sana kita melihat kualitas hidup daripada Yusuf, kualitas orang yang sungguh beriman dan percaya. Karena apa? Karena Yusuf melihat rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kita? Mungkin dari antara kita ada yang sudah hampir atau ada yang pada saat ini sedang patah semangat untuk melakukan kebaikan atau juga sudah tidak lagi mau melakukan kebaikan. Tetapi biarlah kita tidak lelah dan tidak putus asa untuk melakukan semua itu. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu kebaikan yang kita tabur
itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, mengapa kita tidak boleh jemu berbuat baik? Nah ada dua hal yang bisa kita lihat, kita tidak boleh jemu berbuat baik. Yang pertama adalah karena berbuat baik itu adalah merupakan keharusan. Berbuat baik itu adalah satu keharusan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ketika dikatakan berbuat baik itu adalah keharusan, itu menyatakan bahwa berbuat baik itu bukan relatif. Relatif itu berarti kita mau melakukan kalau memang hal itu bisa kita lakukan atau kita mau melakukan. Kalau relatif berarti ya kalau saya suka saya lakukan, kalau saya tidak suka saya tidak akan lakukan. Tapi bukan itu. Berbuat baik itu adalah satu keharusan, artinya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan kebaikan sebagai bagian dari gaya hidup Kristiani. Mengapa kita harus melakukan kebaikan? Karena terlebih dahulu kita sudah menerima kebaikan daripada Tuhan. Nah ini juga mau diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Karena pada waktu itu ada pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan kepada mereka bahwa selain keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan, ada tambahnya, yaitu ketika mereka melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Galatia bahwa keselamatan itu semata-mata itu adalah anugerah, pemberian yang cuma-cuma daripada Tuhan. Tidak ada lagi usaha daripada manusia, bukan karena usaha manusia. Dan kemudian dia katakan sebagai orang yang sudah menerima kebaikan daripada Tuhan, maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya melakukan kebaikan. Artinya adalah sebagai orang-orang yang sudah menerima kebaikan daripada Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan, maka kita juga harus membagikan anugerah itu kepada orang lain. Kita berbuat baik itu bukan suatu pilihan. Artinya mau atau tidak. Tapi berbuat baik itu adalah konsekuensi sebagai orang yang sudah diselamatkan dan sebagai orang yang sudah menerima saluran berkat daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan kebaikan itu juga tujuannya bukan hanya untuk menyenangkan hati kita. Ya ada orang yang ketika dia senang, dia melakukan kebaikan, dia merasa puas ketika dia bisa berbuat baik. Tapi kita melihat bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kita juga rindu bahwa orang-orang juga bisa bertumbuh dan hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita melayani mereka, ketika kita membagikan kasih kepada orang-orang lain, kita rindu supaya mereka juga bisa mengalami pertumbuhan dan mereka bisa menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita berbuat baik karena kita sudah menerima limpahan kasih dan kebaikan daripada Tuhan. Itulah alasan bagi kita untuk tidak bosan atau tidak jemu berbuat baik. Yang kedua Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, mengapa kita harus berbuat baik? Dikatakan karena berbuat baik itu adalah kesempatan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ketika dikatakan selama masih ada kesempatan, ini berbicara tentang waktu. Kesempatan, selama masih ada kesempatan berarti adalah ketika Tuhan masih memberikan hidup kepada kita. Nah pada masa-masa sekarang ini kalau kita pikir Bapak Ibu saudara, hidup kita itu seperti taruhan. Tidak ada satu orang pun yang tahu dia akan hidup sampai kapan. Ya. Mungkin kita tidak bisa membayangkan seorang dokter ketika dia merawat pasien COVID, dia juga tidak tahu apakah hidupnya akan sampai di situ saja. Tetapi kemudian ketika dia terkena itu dan kemudian dia meninggal dunia, orang juga tidak membayangkan bahwa dia harus meninggal. Ada yang meninggal di dalam usia yang masih sangat muda. Dokter yang baru tamat, dia punya banyak cita-cita, punya masa depan. Tapi ketika COVID, dia rela menjadi seorang relawan, lalu dia membantu atau juga kemudian dia ditugaskan. Tapi siapa sangka kemudian hidupnya sampai di situ saja. Tidak ada satu orang pun yang tahu sampai kapan dia bisa hidup di dunia ini.
Oleh karena itu dikatakan ketika masih ada kesempatan, maka disitulah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Ketika Tuhan masih memberikan hidup kepada kita, sisa waktu itulah yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita tidak bisa menunda, menunggu nanti. Ya, banyak orang mengatakan tunggulah nanti. Ketika saya sudah mencapai kesuksesan, ketika saya sudah mapan, ketika saya sudah berkecukupan, ketika saya sudah berkelebihan, barulah saya melakukan kebaikan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu kisah tentang seorang kakek yang ingin mengajarkan kepada cucunya tentang waktu dan kesempatan. Suatu sore dia panggil 4 orang cucunya, dia katakan, "Cucu datang." Kakek itu ada berdiri di pekarangan rumah. Lalu dia panggil ke-4 cucunya. Lalu dia katakan, "Kenapa kakek memanggil kami?" Dia katakan, "Oh, ada sesuatu hal yang ingin kakek ajarkan kepada kalian." Tapi sebelumnya dia katakan, "Kakek ingin kalian melakukan sesuatu." Lalu di tangan kakek itu ada sapu lidi. Dia katakan, "Saya akan menyuruh kalian untuk memegang 1 lidi." Si A dia katakan, "Kamu harus membersihkan pekarangan depan." Si B, "Kamu harus membersihkan sebelah kiri." Kemudian si C, "Kamu harus membersihkan sebelah kanan." Dan D, "Kamu harus membersihkan belakang rumah." Dia katakan, "Setiap orang saya akan beri 30 batang lidi." Tetapi dia katakan, "Setiap 1 menit ketika saya tepuk tangan, maka kalian harus kembali. Kemudian kalian harus ambil lidi yang baru dan kalian sapu lagi." Nah, sampai hitungan ke-30, maka lidi itu semuanya sudah habis. Nah, cucunya itu segera melakukan apa yang dikatakan oleh sang kakek. Mereka cepat-cepat menyapu dengan lidi yang diberikan kepada mereka. Nah, setelah waktu yang ditentukan habis dan lidi juga habis, kemudian kakek itu memanggil cucunya. Dan kakek itu juga memeriksa hasil kerja daripada cucu-cucunya. Dia melihat ada yang bisa menyapu hampir bersih semuanya, ada yang setengah, ada yang seperempat, ya. Tapi kemudian dia memuji apa yang dilakukan oleh cucu-cucunya. Dia katakan, "Ya, saya melihat kerja kalian lumayan bagus, meskipun hasilnya itu berbeda-beda. Tetapi bukan itu yang terpenting. Ada hal yang mau kakek ajarkan kepada kalian." Lalu kemudian berkumpul 4 cucunya dan si A dia katakan, "Kek, apa yang kakek mau katakan? Apa hubungan waktu dengan sapu lidi ini?" Nah, kemudian kakeknya menerangkan, dia katakan, "Hidup kita ini seperti sapu lidi yang kokoh. Setiap 1 hari, dikatakan itu 1 batang lidi itu menyatakan hidup kita setiap harinya. Ya, hidup kita seperti batang lidi itu. Jadi batang lidi itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak mempergunakan sebaik-baiknya, maka ketika waktu berlalu batang lidi itu tidak bisa dipakai lagi." Kakek mengatakan hidup manusia juga seperti itu, seperti batang lidi. Dipakai atau tidak dipakai, hidup manusia itu akan berlalu. Apakah kita mempergunakan hidup itu dengan sebaik-baiknya atau membiarkan hidup itu akan berlalu. Setiap harinya waktu berlalu. Dan kita melihat ketika kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya, lidi itu bisa berfungsi dengan baik. Tetapi ketika kita membiarkan waktu berlalu, maka hasil yang kita dapatkan itu tidak maksimal. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, dari apa yang dikatakan oleh kakek ini kita belajar bagaimana dalam kehidupan kita bahwa setiap orang Tuhan memberikan waktu dan kesempatan itu waktu sama. Tapi saya melihat bahwa tenggang waktu yang Tuhan berikan itu berbeda. Artinya setiap orang hidup di dunia ini berbeda-beda. Ada yang bisa mencapai usia 100 tahun, ada yang bisa mencapai usia 30 tahun dia meninggal, ada yang begitu lahir dia meninggal, ada yang baru tamat kuliah dia meninggal. Tapi bagaimana kita bisa mempergunakan setiap waktu yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, banyak orang berpikir, bagaimana saya bisa berbuat baik pada masa sekarang ini? Masa yang sangat sulit. Semua orang di dalam keadaan kondisi yang sulit.
Ya, usaha menurun, omset pemasukan berkurang, toko-toko menjadi sepi, dan banyak orang yang di PHK. Bagaimana bisa melakukan perbuatan yang baik? Tapi Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, justru kita melihat bahwa dengan adanya COVID, saya melihat bahwa di balik semua itu Tuhan memberikan pengajaran, sesuatu yang penting kepada kita. Ya, artinya Tuhan mendidik kita dan Tuhan juga memberikan kesempatan kita untuk kita bisa melakukan banyak hal di tengah-tengah keterbatasan kita pada saat ini. Dan mungkin saja COVID ini masih ada, kita tidak tahu kapan berlalu, tapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana di tengah-tengah krisis seperti ini kita bisa mempergunakan kesempatan-kesempatan dengan sebaik-baiknya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, Paulus mengatakan, marilah berbuat baik kepada semua orang. Dan terutama dia katakan kepada kawan-kawan kita seiman. Kita dikatakan berbuat baik terlebih dahulu kepada kawan-kawan kita seiman, barulah berbuat baik kepada semua orang. Yang terutama adalah bagaimana kita memperhatikan intern kita, keluarga sebagai bagian yang terdekat, kemudian keluarga di dalam Kristus, dalam gereja kita. Dan setelah itu kita harus keluar dari tembok gereja untuk keluar membagikan kasih kepada orang-orang yang ada di luar. Banyak orang pada saat ini bukan hanya membutuhkan dalam bidang materi. Ya, itu pasti, dalam materi itu pasti kebutuhan setiap hari. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa membagikan untuk mengisi kerohanian mereka. Bagaimana di tengah-tengah ketidakpastian saat ini, bagaimana di tengah-tengah situasi ketakutan, bagaimana di tengah-tengah mereka tidak punya pengharapan, kita memberikan penawaran, pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan yang kekal. Kesempatan bagi kita untuk bisa membagikan kasih Kristus karena terlebih dahulu kita sudah menerima kebaikan daripada Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan, kita membagikan itu kepada orang-orang yang belum mendengarkan kabar baik. Dan kita juga bisa membantu mereka di dalam hal-hal materi, hal-hal yang mereka butuhkan sehari-hari. Artinya adalah di sanalah fungsi garam dan terang itu bisa dirasakan oleh orang-orang ketika kita membagikan kasih kepada orang-orang yang ada di luar tembok gereja kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana ketika kita menabur kebaikan, kita tidak tahu kapan kita akan menuai kebaikan itu. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan adalah dikatakan ketika kita tidak menjadi lemah, ketika kita terus setia, maka pada waktunya kita akan menaburnya. Nah, ada satu tokoh yang bernama David Livingstone. David Livingstone ini dia adalah seorang penginjil, seorang misionaris yang selama 39 tahun memberitakan Injil di Afrika sampai akhir hidupnya. Dia punya visi bagaimana dia bisa memberitakan Injil kepada 1000 desa yang ada di Afrika. Karena itu tanpa kenal lelah setiap hari dia pergi memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain di daerah Afrika, dan dikatakan dia berjalan sejauh 29.000 mil untuk memberitakan Injil, dan dia katakan orang menemukan dia meninggal dunia dalam posisi berdoa di benua Afrika. Pada tahun 1871 ada seorang wartawan non-Kristen yang bernama Stanley. Pada waktu itu dia diutus untuk meliput kehidupan dari David Livingstone. Ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh David Livingstone, kemudian dia memutuskan untuk tinggal beberapa bulan bersama-sama dengan David Livingstone. Nah, jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, di sana Stanley dia melihat bagaimana David Livingstone dia begitu mengasihi orang-orang yang ada di Afrika. Dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh
David Livingstone, dan kemudian dia berpikir untuk apa dia bersusah payah meninggalkan negaranya kemudian datang ke Afrika untuk melayani orang-orang di Afrika yang tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan ketika dia melayani, salah seorang anaknya itu meninggal, bahkan istrinya juga meninggal karena terkena penyakit malaria. Tetapi David Livingstone dia tetap setia melayani untuk orang-orang Afrika. Akhirnya dalam satu jurnal kemudian Stanley menulis demikian. Dia katakan, ketika aku melihat kesabaran yang tidak pernah bosan, semangat yang tidak pernah padam untuk menerangi anak-anak Afrika, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang Kristen di sisinya. Sekalipun dia tidak pernah menginjili saya secara verbal. Nah, memang benar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selama beberapa bulan Stanley tinggal bersama dengan David Livingstone. David Livingstone tidak pernah memberitakan Injil, bersaksi gitu ya kepada Stanley. Tetapi ketika Stanley melihat apa yang diperbuat oleh David Livingstone, bagaimana dia mengasihi anak-anak Afrika, bagaimana dia melayani, Stanley melihat bagaimana tanda bukti cinta David Livingstone kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Bahkan dia mengorbankan hidupnya sampai dia meninggal dunia, dia melayani di Afrika. Dan itulah yang membuat Stanley akhirnya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita melakukan kebaikan yang saya katakan tadi, kita sudah menjadi kecewa dan akan berhenti untuk melakukan kebaikan. Tetapi apakah kita pernah berpikir ketika kita melakukan kebaikan seperti halnya apa yang dilakukan oleh David Livingstone, seseorang yang mengamat-amati, seseorang yang tinggal bersama dengan dia, melihat kehidupan daripada David Livingstone, kemudian bisa menjadi percaya. Mungkin ketika kita melakukan kebaikan, ada orang yang secara diam-diam memperhatikan apa yang kita lakukan dan kemudian mengambil keputusan untuk percaya. Nah, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Tugas kita adalah bagaimana mengerjakan bagian kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, melalui renungan kita pada hari ini, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, sebagai tanda syukur kita untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mau hidup kita bisa menjadi berkat, dan kita mengingat bahwa setiap segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia, dan pada waktunya itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang kita layani dan juga bagi kehidupan kita. Biarlah melakukan kebaikan menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih. Pada hari ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, menerima begitu banyak kebaikan daripada Tuhan, bagaimana kami bisa terus melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Biarlah ya Tuhan Engkau menuntun kami, memberikan hikmat bijaksana, bagaimana kami bisa terus melakukan kebaikan itu dengan tulus, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju kepada Engkau. Karena kami menyadari pada waktunya kami akan menuai jika kami tidak menjadi lemah. Biarlah kami benar-benar memaknai hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sampai ketika kami bertemu dengan Engkau, kami bisa dengan hati yang bersuka cita bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya juga dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.你要以财物和一切著书的土产纵容耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒家有信就应余。
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. 奉献，我们来唱第5首歌。 Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Serahkan yang terbaik kepadanya. Serahkan yang terbaik padanya pada masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, yang teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan terbaik padanya pada masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi. Padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan terbaik padanya pada masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya.将你最好的献一出，主爱人他无可比。他将自己做你塑像，天上荣耀赏赐你。他是生命毫无渊源，求你口嘴把写上。你要热心尽全爱主，将最好奉献给他，将你最好的献给主，献你年轻的力量，穿上救恩肩负基督，重新为真理打仗。 Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan boleh datang beribadah kepadamu. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kehidupan kami, buat berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak henti-hentinya memberkati kami. Dan kami Tuhan, kami hanya dapat mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah yang Tuhan sudah beri kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan. Pakai ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Mari kita menyanyikan lagu Kasih Setiamu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 不见自家万国万民，其实真理负责胜利，三位一体同荣同住，万有者也，万福者本。Jemaat yang terkasih, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang memberkati, menyertai engkau mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, doa teduh. Amin. Baik jemaat yang terkasih, kita sama-sama akan melihat warta. Pertama, hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan dan kesediaan saudara-saudari di dalam mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang kedua, doa malam pada Rabu malam tetap kita adakan di rumah masing-masing. Biarlah kita tetap setia di dalam doa kita. Lalu yang ketiga, bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat men-scan barcode yang sudah ada, atau juga mentransferkan persembahannya, atau juga bisa membawa persembahannya ke pastori untuk dilanjutkan ke bendahara. Kemudian diingatkan kepada kita, minggu depan kita bersama-sama akan membawa persembahan persepuluhan kita ke hadapan Tuhan. Demikian warta gereja bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.中唯独你
爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手，牵引我走这人生路。你是我的主，引我走这一路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手，牵引我走这人生路。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手，牵引我走这人生路。你爱你手，牵引我走这人生